البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan dari kitab Sahih Bukhari yang dita'liq oleh Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pada pertemuan yang telah lalu kita membaca hadis dan penjelasannya belum kita selesaikan, yaitu hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat. Bahwasanya tanda-tanda hari kiamat di antaranya apa? Diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Termasuk tanda-tanda hari kiamat apa? Na barakallahu fiik, rufi'al ilm wa nazalal jahl. Turunnya kebodohan dan diangkatnya ilmu. Kita lihat berikutnya, disimak baik-baik. Qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa amal harju fahuwa al-qatlu. Naam, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya apa barakallahu fiik, di akhir zaman akan banyak yang namanya al-harju. Ya kan, sebagaimana dan sudah kita lewati hadisnya, la taqumus saa'ah hatta yaksura al-harju, atau semakna itu. Wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu. Tidak tegak hari kiamat sampai apa? Sampai banyak yang namanya al-harju. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu al-harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu, pembunuhan. Pembunuhan di sini bukan karena agama, bukan karena akhirat, tapi karena harta atau tahta atau wanita, waliyadzubillah. Bayangkan itu, rebutan harta hingga saling membunuh, rebutan tahta kekuasaan, yang ini ingin nyalek, ini juga ingin nyalek, calon legislatif. Paham ya? Yang ini punya partai, yang juga punya partai, ribut, baku hantam, bunuh-membunuh gara-gara tahta kekuasaan. Yang ketiga gara-gara wanita, waliyadzubillah. Anda saksikan pembunuhan-pembunuhan terjadi itu? Perhatikan baik-baik. Gara-gara ilmu bukan? Bukan. Gara-gara akhirat? Tidak juga. Imma gara-gara harta atau tahta atau wanita, udah itu aja. Nah, kalau nggak percaya saksikan aja pembunuhan-pembunuhan terjadi gara-gara apa? Rebutan warisan, harta bukan? Harta. Rebutan tanah, harta bukan? Harta. Rebutan parpol, partai politik, harta. Tahta bukan? Tahta. Lihat. Rebutan jabatan, tahta. Rebutan kursi, bukan kursi ini bukan ya, kursi jabatan, tahta juga. Rebutan wanita banyak. Waliyadzubillah. Alhamdulillah ya, ahlus sunnah wal jamaah diselamatkan dari hal tersebut. Karena ahlus sunnah wal jamaah hidup sadar mereka. Hidup tujuannya bukan untuk dunia, tapi dunia sebagai sarana untuk apa? Sarana apa? Untuk hidup kekal abadi di akhirat, yaitu memperbanyak amalan. Jadi pahami ya, kondisikan baik-baik. Jangan pernah terpetik di benak antum belajar gara-gara ingin mendapatkan dunia. Wala harta, wala tahta, wala wanita. Tapi pastikan ketika belajar mengharapkan apa? Pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun antum enggak dapat gelar. Perhatikan. Seperti belajar di majelis ilmu seperti ini, kira-kira antum dapat gelar enggak kira-kira? Antum bertahun-tahun di sini, misalkan kalau mampu dan kuat 10 tahun, enggak ada LC wala MSc. Paham ya? Pulang ya gelondongan gitu aja. Paham ya? Gelondongan dalam artian enggak ada gelar, tapi pastikan bisa gelar ini. Paham? Ayo, pastikan bisa gelar karpet. Paham ya? Itu pasti dan insyaallah biidznillah azza wa jalla. Adapun gelar-gelar belakangan itu enggak perlu. Paham ya? Karena memang kita belajar pertama raf'ul jahli an nafsihi, yang kedua apa? Wa an ghairi. Ingat-ingat tujuan belajar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dihafalkan ini, dikondisikan. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'dilhu syai' liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandinginya bagi orang yang niatnya tulus. Akhirnya ditanya, ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyah? Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat dikatakan tulus? Apa kata beliau? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Orang itu meniatkan ilmu tersebut untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Dalilnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Diri kita dulu, baru keluarga. Kan itu.
dari siksaan api neraka, diperintahkan untuk menjaga. Ikhwani fid din, azza wa jalla barakallahu fikum, kata beliau, wa ammal harzu fa huwal qatlu. Adapun al harzu itu adalah qatlu, pembunuhan. Di akhir zaman banyak pembunuhan. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar annahu yaksurul harju. Dan sungguh Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadis yang lain bahwasannya di akhir zaman banyak yang namanya al-harzu. Ingat-ingat, al-harzu adalah pembunuhan. Pembunuhan bukan karena rebutan akhirat, bukan karena rebutan ilmu, tapi rebutan apa tadi? Imma harta, imma tahta, imma wanita, wal'iyadu billah. Kita lihat, fala yadri al-qatilu fima qatal. Pembunuhnya pun enggak tahu kenapa kok dia dibunuh. Dia membunuh kenapa enggak tahu, bayangkan itu. Mungkin dia mendem, mabuk itu, bunuh temannya sendiri. Kan termasuk juga fitnah akhir zaman kan. Nah, barakallahu fiik, walal maqtul fima qutil. Dan yang dibunuh pun enggak tahu kenapa kok dibunuh. Makanya ada hadis yang lafadznya apa? Barakallahu fiik. Al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan dibunuh masuk neraka dua-duanya. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini pembunuh, pantas masuk neraka. Fama balul maqtul, bagaimana yang dibunuh kok masuk neraka juga? Iya enggak? Jadi waktu itu para sahabat sempat heran. Kenapa heran? Karena Rasulullah SAW mengatakan pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Akhirnya salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ini? Kalau pembunuh jelas di neraka kan pembunuh, tapi ini yang dibunuh kenapa di neraka? Apa kata Rasulullah SAW? Kana harisan ala qatli sahibih. Lihat itu, kana harisan ala qatli sahibih. Dulunya dia sangat semangat sekali untuk membunuh temannya, tapi terbunuh duluan. Dipahami? Nah, barakallahu fi, akhirnya dua-duanya di neraka. Yang kedua, al-qatil wal maqtul fil jannah. Yang kedua. Nah, yang membunuh dan dibunuh di surga. Kok bisa ya? Pembunuhnya di surga. Naam, yang dibunuh juga di surga. Naam, kok bisa? Waktu itu kisahnya, pembunuhnya ini waktu itu masih kafir, berperang. Kaum muslimin berjihad, berperang melawan orang kafir. Nah, orang kafir ini membunuh orang muslim. Yang muslim itu masuk mana? Surga. Ternyata orang kafir tobat, masuk Islam. Dan ada jihad, berangkat jihad, terbunuh dia. Al-qatil wal maqtul fil jannah. Jadi pahami, itu kisah nyata yang disebutkan dalam hadis. Yang jelas kesimpulannya, barakallahu fiik, fitnah akhir zaman sangat mengerikan. Wa hadza mawjudun al-an bi kasratin fil bilad allati nasma' anha. Lihat ini, yang seperti ini banyak sekali sekarang, kata beliau. Yang seperti ini, kata beliau, mawjudun, ada sekarang ini. Bi kasrah, dan banyak sekali. Fil bilad, di suatu negeri, allati nasma' anha, yang kita dengar tentangnya. Yu'da 'alal mar'i, seseorang dilakukan padanya tindakan kriminalitas, dijahati. Paham ya? Wa yusta 'alaih, dipaksa diambil hartanya, pembegalan, perampokan, banyak kira-kira. Banyak. Makanya seringnya tragedi seperti itu di malam hari. Paham ya? Karena malam hari itu sebutkan dalam hadis banyak kejahatan-kejahatan kan di malam hari kan. Nah, oleh karena itu barakallahu fiik, yang seperti ini kita harus waspada, berhati-hati. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melindungi kehormatan, harta, dan juga dan juga agama. Karena sebutkan dalam hadis, kalau seandainya terbunuh dalam rangka mempertahankan agamanya, mempertahankan kehormatannya, mempertahankan jiwanya, disebutkan dalam hadis itu mati syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, jiwa raganya, dan kehormatannya dan agamanya, mati syahid. Nah, ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum, perhatikan situ. Fayuqtal, akhirnya bunuh. Dijahatin, perhatikan ya, dipaksa akhirnya bunuh. Wala yadri mas sabab, gak diketahui sebabnya kenapa. Banyak seperti itu kan. Kalau di Jogja ini waktu itu sempat terkenal viral kelitih. Antum tuh kelitih, kelitih ini dia nggak ngambil harta dia. Mobil dibiarkan lewat, tapi dia dibikin cacat. Mengambil batu, dilempar kacanya gitu. Paham ya? Orang lewat santai-santai gitu tiba-tiba dicoret pakai pakai celurit. Seret gitu. Paham ya? Sobek semua belakang ini. Tapi nggak ngambil hartanya, dibiarkan itu. Paham ya? Nah, namanya kelitih. Ya semoga nggak ada lagi ya. Nah, barakallahu fiik, itu berbahaya sekali. Maksudnya anak-anak muda kebanyakan, ABG itu doktrin, penakut, pengecut, nggak berani antum kan, itu. Akhirnya orang lewat santai-santai ditusuk dari belakang.
Enggak ngambil hartanya, cuma menyakiti. Wal'iyadzubillah ya, itu lihat. Salah dalam pergaulan, salah dalam apa? Pendidikan, wal'iyadzubillah. Lihat ini. Wala yadri sabab, enggak ketahuan sebabnya apa? Hatal qatil nafsuh. Hatal qatilu nafsuh ba'da ma yunaffid al-qatl yata'ammal ala ayyi syai'in qataltu. Lihat ini. Sampai pembunuhnya sendiri, nah barakallahu fiik. Pembunuhnya sendiri ini pun, itu enggak tahu. Setelah dia melaksanakan pembunuhan baru berpikir, kenapa ya kau tak bunuh? Gitu loh. Paham ya? Ala ayyi syai'in qataltu. Sebabnya kenapa kau tak bunuh? Ketika bunuh dia enggak terasa dia. Allahul musta'an, pemikiran yang berbahaya ini ya. Fala yadri ma huwa sabab, dia enggak tahu apa sebabnya. Hamalahu 'ala al-qatl. Dia tidak tahu sebabnya apa? Fala yadri ma huwa sabab alladhi hamalahu 'ala al-qatl. Dia tidak tahu apa sebabnya yang mendorong dia untuk membunuh. Li'anna an-nasa tatishu 'uquluhum. Dikarenakan manusia sudah mulai banyak apa? Yang hilang akal-akal mereka. Mulai banyak apa? Yang akal-akal mereka hilang ingatan, mungkin karena mabuk, mendem, paham, yang ngefly, pakai lem-lem itu ya, wal'iyadzubillah. Kalau orang-orang yang enggak punya modal seperti itu, di jalan itu kadang anak-anak pang itu kalau ngefly itu pakai lem kastol itu. Jangan coba loh, haram. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar peringatan. Peringatan dalam artian kalau orang salah dalam didikan, salah dalam barakallahu fiik bergaul, berbahaya sekali. Berbahaya, Allah musta'an. Kita lihat sini. Hatta yusbihu kal majanin, sampai mereka menjadi seperti orgil. Antum tahu orgil antum novel? Orgil tahu? Orang gila. Singkatannya orgil. Jadi sampai mereka menjadi seperti orgil, orang gila. La yadruna madza ya'malun, enggak tahu mereka apa yang mereka kerjakan, bayangkan. Bunuh kita aja. Hantam itu, ngambil harta orang, ambil kita aja. Lihat ini. Mereka enggak tahu apa yang mereka kerjakan. Wa hadza yakunu baina yaday sa'ah, ini terjadi ketika mendekati hari kiamat. Kenapa kira-kira? Kenapa kok mendekati hari kiamat? Karena nanti kalau sudah mendekati hari kiamat, enggak ada lagi orang baik. Paham ya? Enggak ada lagi orang yang baik. Orang yang baik kemana? Ahlus sunnah kemana Muhammad? Ahlus sunnah dibikin meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Angin yang Allah kirim, angin yang sangat halus sekali. Selembut sutra dalam riwayat ini ya. Semua yang terkena angin tersebut wafat seketika. Tinggallah orang-orang jahat. Paham ya? Tinggallah orang-orang yang apa? Yang barakallahu fiik tidak beriman lagi. Tidak ada lagi ucapan la ilaha illallah. Allahumma sallim. Nah, kita lihat sini. Ai annahu qaribun minha. Maksudnya adalah ketika mendekati hari kiamat, fa huwa qaribun minal asyratil kubra allati tadhhar. Yang mana tragedi ini, kejadian ini mendekati tanda-tanda hari kiamat yang kubra, yang besar. Karena kalau sudah masuk tanda hari kiamat yang kubra ini besar nih, mengerikan sekali, barakallahu fiik. Naam. Dan sebutkan dalam hadis kemarin apa? Sejelek-jelek manusia adalah orang yang menyaksikan hari kiamat dalam kondisi masih hidup. Jadi kalau dia masih hidup menyaksikan hari kiamat itu sejelek-jelek manusia. Karena orang yang baik sudah mati semua. Kapan diwafatkan ini? Setelah tragedi apa ya San? Allah Ta'ala mengirim utusan, yaitu angin yang sangat halus sekali, selembut sutra. Setiap orang mukmin yang terkena angin tersebut wafat seketika. Ini tragedinya kapan? Kapan tragedinya? Kapan antum? Apa? Setelah apa? 6. Setelah tragedi Ya'juj wa Ma'juj yang bikin kerusakan di muka bumi itu. Allahu musta'an. Diutus angin yang sangat halus sekali. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik dikit lagi. Wa kadzalika min jumlatil asyrat kasatul mal, sahih. Seperti itu pula termasuk jumlah secara global tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Banyaknya harta. Orang kalau udah banyak harta tuh lupa kadang. Paham ya? Makanya jangan sampai kita terlena, tertipu dengan harta. Sebanyak apapun harta yang antum miliki itu titipan semuanya. Titipan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keliru dalam menggunakannya. Karena di akhir zaman barakallahu fiik, fitnah ini yang paling dahsyat. Gara-gara harta tersumbat apa? Mulutnya untuk menyuarakan kebenaran. Gara-gara uang dia enggak berani mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Gara-gara harta akhirnya dia apa? Tidak bisa lagi berbicara sesuai dengan apa? Al-Qur'an Sunnah. Disumbat mulutnya dengan harta. Ittaqillah Ustaz. Bicara masalah hizbiyah, pekan ini, bulan ini enggak cair katanya.
Langsung takut dia, pucat wajahnya. Itu kalau menyadarkan apa? Menyandarkan rezeki kepada muhsinin. Hati-hati. Namanya ini ana sampaikan mungkin suatu ketika antum nanti menjadi seorang dai Allah Azza wa Jal, jangan pernah antum menggantungkan harta, ekonomi antum, penghasilan antum pada muhsinin. Muhsinin itu perantara. Paham ya? Tapi bagaimana mandiri, Usman, Ustadz mandiri. Bukan Usman yang pertama, Ustadz manja. Paham ya? Nah, bukan tanpa T loh, jangan salah paham. Usman bukan Usman. Kalau Usman nama orang, Usman. Ayo, na'am barakallahu fik Ustaz, manja. Jangan ya, hati-hati barakallahu fik. Tetap suarakan al-haq walaupun pahit rasanya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fik, di akhir zaman termasuk tanda-tanda di kiamat banyaknya harta. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Hadisnya siapa Ihsan? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Apa? Kita lewat ini. Ingat enggak? Kadang-kala mudzakarah seperti ini penting ya, mudzakarah seperti ini karena untuk mengingat kembali. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu diulang-ulang. Antum tahu antum? Ayo. Ingat enggak? Antum ingat? Antum ingat? Muhammad? Abdullah? Hasan? Ayo, hadis Ka'ab bin Iyad. Hadisnya Ka'ab bin Iyad rawahu Tirmidzi, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Hati-hati barakallahu fi. Kalau orang sudah terlanjur terfitnah harta itu sulit. Awal mulai semangat ngaji, masya Allah ta'lim tiap hari hadir misalkan. Tapi kalau sudah senang harta lupa dia. Paham ya? Jauh-jauh hijrah dia. Pergi dari kampung yang ada taklimnya, dekat pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh aja ya, motivasi penyemangat. Ketika waktu itu misalkan belum ada uang, belum ada penghasilan, semangat dia. Tapi begitu sudah punya harta, masya Allah, usahanya lancar, bisnisnya lancar, sepekan 1 M. Bayangkan itu, minjam tapi. Amyana barakallahu fi. Setelah itu enggak taklim lagi, lupa dia taklimnya. Allahul musta'an. Maksudnya apa? Motivasi. Biasanya orang itu udah senang harta, kemudian banyak harta itu lupa dengan akhiratnya. Wal'iyadzubillah. Semoga kita bukan termasuk di antaranya. Naam. Kita lihat sini, fa innal mala kasura fi ba'dil mawatin kasratan fa'idatan yatin. Dikarenakan harta, nah di sebagian tempat itu banyak sekali. Nah, dengan apa? Banyak dan juga mewah. $100 satu lembar, Abdurrahman, 100 lembar. Itu kalau dirupiahkan berapa? 1,5 juta kurang lebihnya. Bayangkan itu. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya barakallahu fiik? Maksudnya di sebagian tempat itu harta yang banyak sekali. Namanya bahkan rakyat sipil itu digaji oleh pemerintah. Di sebagian negara itu ya, wallah alam dulu yang dikenal Brunei Darussalam itu ya, yang dikenal dulu ya katanya rakyat sipilnya digaji pemerintah itu ya katanya ya, kaya negaranya. Tapi ingat, biasanya lalai. Kebanyakan orang kalau udah terlanjur banyak hartanya, kemudian dia diujian kekayaan, itu kalau tidak dirahmati Allah Ta'ala kebanyakan lalai. Allah musta'an. Kita lihat sini, hatta asbahan nasu la yadruna aina yad'una al-maliyat ini. Sampai-sampai manusia karena banyaknya harta enggak tahu mau dikemanakan uang yang dihabiskan, bayangkan. Bingung dia. Paham ya? Uang sampai di rumah itu, sampai punya kolam dia. Isinya ikan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, ikannya mahal, sembarang satu ikan 3 juta. Bayangkan tuh. Digunakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lihat ini, kata beliau, fatajiduhum yad'unahu fi asya' talifah la fa'idata min halin. Maka kamu jumpai sebagian mereka yang banyak harta tadi karena bingung mau dikemanakan hartanya. Lihat nih, kalau nggak ada bimbingan seperti ini. Tapi kalau ada bimbingannya akan paham dia. Sedekahkan, infakkan, ya kan? Kemudian disalurkan pada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dari fuqara masakin. Tapi kalau orang nggak paham agama, lihat nih, mau dikemanakan? Dihambur-hamburkan kan? Nah, lihat ini. Engkau jumpai mereka menghambur-hamburkan, menghabiskan uang pada perkara-perkara yang apa? Yang sia-sia, la fa'idata minha, tidak ada faedahnya. Paham? Nah, hartanya banyak melimpah, enggak ingat umroh dia, enggak ingat haji dia. Hartanya em-eman, malah pergi ke mana? Malah piknik ke Singapura. Paham ya? Pergi ke mana? Amerika.
Pergi ke barakallahu fiik, tempat negara-negara kufar misalkan. Seperti itu, Allah musta'an. Lupa dia, seharusnya kalau dia paham agama, harta sebanyak itu bisa dikondisikan. Umroh misalkan atau ngumrohkan orang lain. Maksudnya apa barakallahu fiik, ini berbicara tentang orang-orang yang tidak paham agama. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin berbicara tentang orang-orang yang tidak paham agama sehingga mereka bingung ingin dikemanakan harta sebanyak itu. Naam. Allahumma sallim sallim. Wallahu a'lam bissawab yang kita ambil. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, masih lanjutan daripada ucapan al-harzu. Al-hazu ay al-qatlu. Al-harzu maknanya adalah pembunuhan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.